أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bersama-sama kembali membaca kitab yang bermanfaat, yaitu Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam pembersihan jiwa, yang ditulis oleh seorang alim Ar-Rabbani, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, yang disertai dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa terwujud menjadi amal yang saleh. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar aktivitas belajar kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal kebaikan yang diantara keutamaannya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, atau dengan makna yang lain, barang siapa yang mengambil satu cara atau satu usaha untuk bisa mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelak Allah akan mudahkan baginya dengan sebab tersebut jalan menuju surganya. Baik, kita kembali membaca kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Kita masuk pada Al-Qa'idatus Tsalitsah. Kaidah yang ketiga. Qala al-muallifu hafizahullah, penulis mengatakan pada kaidah yang ketiga adalah Al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Jadi Al-Qur'anul Karim adalah sumber dari tazkiyatun nafs. Artinya manakala seseorang ingin untuk mencapai kebersihan jiwa, maka salah satu pedoman yang harus dia perhatikan, salah satu sumber yang harus dia amalkan, salah satu kitab yang akan menjadi petunjuk baginya dalam membersihkan jiwa adalah Al-Qur'anul Karim. Disebutkan di sini oleh penulis firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-164. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim,
ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusihim, dari diri-diri mereka, yatlu alaihim ayatihi, seorang rasul ini membacakan atas mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Yang dimaksud dengan Al-Hikmah di sini maknanya adalah as-sunnah, ya, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Rasul diperintahkan oleh Allah wa yuzakkihim, untuk melakukan usaha dalam membersihkan jiwa umatnya. Dan diantara cara seorang rasul, ya, membersihkan jiwa umatnya adalah dengan membacakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dengan membacakan kitab Allah Subhanahu wa taala dan wahyu yang Allah turunkan. Di sini Allah mengatakan wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, Rasul tersebut mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Kemudian Syekh mengatakan fa'a'zamu ma tazku bihin nafsu Al-Qur'anul Karim. Jadi sesuatu yang menjadikan jiwa manusia itu bersih, dan dia adalah faktor yang paling besar dalam membersihkan jiwa manusia, adalah Al-Qur'anul Karim. Alladhi huwa kitabut tazkiyati wa manba'uha wa ma'inuha wa masdaruha, yang mana Al-Quranul Karim adalah kitab at-tazkiyah, ya, kitab untuk menjadi sumber pedoman dalam membersihkan jiwa. Faman arada li nafsihi at-tazkiyah falyatlubha fi kitabillahi azza wa jalla, maka barang siapa yang menginginkan untuk memiliki jiwa yang bersih, maka hendaklah dia mencari cara membersihkan jiwa ini di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Jadi Al-Quranul Karim, ketika seseorang membacanya saja tanpa dia berusaha untuk memahami isi dan kandungannya, itu sudah memberikan pengaruh yang sangat baik pada jiwa seorang yang membacanya. Ya, akan tampak keberkahan Al-Quranul Karim bagi siapa saja yang membacanya, terutama berkenaan dengan pengaruh kebaikan pada jiwa dan hatinya. Oleh karena itu Nabi SAW pernah berdoa dengan doa yang cukup panjang. Nabi mengatakan, ya, dan jadikanlah ya Allah Al-Quran itu, ya, sebagai penyejuk hatiku, ya, sebagai penawar kesedihanku, ya, Rabi'a qalbi, ya. Gimana doanya itu saya lupa. Allahumma ya Allah, jadikanlah untukku, ya, Al-Quran itu doa ila Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik, ya, nasiyatin biyadik madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi. Ya, hendaklah engkau menjadikan Al-Quran itu rabi'a qalbi, sebagai penawar penyejuk hatiku, ya, wa zawala hammi wa ghammi, dan menghilangkan kerisauan dan kegundahan pada diriku. Ini menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim, ya, ketika seseorang membacanya maka akan menjadi penawar dan penyejuk hatinya. Ini menggambarkan bagaimana Al-Quran ketika dibaca memberikan pengaruh yang sangat besar, pengaruh-pengaruh positif dalam jiwa manusia. Ya, belum lagi apabila Al-Quran itu kemudian dijadikan sebagai sumber pengetahuannya. Dia tidak hanya sekedar membaca lafziyah Al-Quranul Karim secara lafaz, dia membacanya dengan baik, tapi dia berusaha untuk merenungkan isinya, mentadabburi kandungan maknanya, maka tentu dia akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang besar
ya, pelajaran-pelajaran yang akan menuntun dia untuk semakin bersih hati dan jiwanya kepada, ya, atau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, dhaminallahu liman ittaba'al Qur'an. Allah telah menjamin bagi siapa saja yang mengikuti Al-Qur'an an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah, yaitu dengan Allah tidak menyesatkan dia di dunia dan tidak pula menjadikan dia celaka di akhirat. Jadi siapa saja yang mengikuti Al-Qur'an, jadi ittiba'ul Qur'an, ya, mengikuti Al-Qur'an tidak hanya sekedar dibaca secara lafadznya, ya, tidak hanya sekedar dibaca oleh lisannya, tapi Al-Quran menjadi pedoman hidupnya, dia pelajari, ya, dia ambil segala pelajaran yang ada di dalamnya, dia laksanakan segala perintah-perintah Allah yang termaktub di dalamnya, dia berusaha menjauhkan diri dari segala larangan-larangan Allah yang Allah sebutkan di dalamnya, dia yakini segala berita yang Allah Ta'ala kabarkan melaluinya. Maka dengan ini dia akan mendapatkan, ya, petunjuk dan akan dikokohkan di atas petunjuk tersebut, dan kelak di akhirat dia tidak termasuk golongan orang yang celaka. Tsumma ta'ala, kemudian Ibnu Abbas membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 123. Allah mengatakan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ketentuan Allah yang menurunkan Adam dan juga iblis di atas muka bumi ini, kemudian Allah menetapkan keduanya saling bermusuhan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kemudian Allah menyebutkan firman-Nya, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka, ya. La yadhillu fid dunya, dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan salah langkah di dunia ini, wala yashqa fil akhirah, dan dia tidak sengsara di kehidupan akhirat. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian. Ya, mau'izah itu adalah, ya, sebuah nasihat yang diiringi dengan at-targhib wa tarhib. Nasihat atau petunjuk atau arahan yang diiringi dengan memberikan motivasi dan apa? Memberikan ancaman. Oleh karena itu kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, kita pasti mendapati adanya motivasi-motivasi untuk beramal saleh. Dengan Allah menyebutkan pahala dan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mengikuti Al-Quranul Karim. Dan Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran perkara-perkara yang menjadi ancaman Allah kepada orang-orang yang durhaka, kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, ya, kepada orang-orang yang bermaksiat durhaka, kepada orang-orang yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan beberapa gambaran tentang siksaan yang Allah ancamkan kepada mereka dan juga neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintahnya disertai dengan motivasi, ya, dengan janji-janji kenikmatan yang Allah berikan dan larangan yang juga disertai dengan ancaman siapa saja yang melanggar larangan tersebut akan terancam siksaan neraka dan semacamnya, maka ini semuanya akan mampu membuat jiwa manusia itu menjadi baik. Jiwa manusia itu akan terdorong untuk senantiasa cenderung kepada kebaikan dan benci dengan keburukan. Karena memang kalau kita perhatikan fitrahnya manusia itu, dia tidak akan melakukan suatu perkara kecuali dia menginginkan mendapatkan imbalan yang terbaik dari perkara tersebut. Tidak ada seorang pun yang dia melakukan sesuatu dia tidak menginginkan imbalan apapun, itu tidak ada. Mesti dia menginginkannya. Ya, imma dia menginginkan dari satu amal ketaatan yang dilakukannya itu pahala dari sisi Allah,
atau dia menginginkan tendensi duniawi atau keinginan-keinginan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi mesti seseorang ketika melakukan suatu kebaikan, dia pasti menginginkan apa? Satu balasan. Ketika dia meninggalkan suatu keburukan atau suatu perkara, dia harus mengetahui betul apa kerugian saya kalau saya melakukan keburukan tersebut, sehingga dia bisa meninggalkannya. Oleh karena itu kita perhatikan banyak sekali seseorang melakukan pelanggaran, mesti ditegakkan hukuman kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran ini agar supaya pelanggaran itu tidak diulangi untuk kedua kalinya, atau akan menjadi efek jera bagi orang-orang yang ada di sekitarnya yang punya niat untuk melakukan pelanggaran tersebut. Ini menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu seluruh manusia itu hidup di atas aturan seperti ini. Ketika diperintahkan, dia akan mendapatkan penghargaan demikian. Ketika dia dilarang, kalau dia langgar larangan ini, dia akan mendapatkan hukuman demikian. Di mana-mana mesti ada seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an membicarakan tentang perintah dan larangan dengan sesuai fitrah manusia, sehingga Allah memberikan mau'izah ya kepada mereka agar supaya mereka mau menjalankan perintah-perintah Allah dan mau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman wa syifaa'un lima fis sudur. Selanjutnya dalam ayat yang sama Allah mengatakan Al-Qur'an itu syifaa'un lima fis sudur. Dia adalah obat bagi apa yang ada di dalam dada manusia, yaitu penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Dan ini menggambarkan bagaimana Al-Quranul Karim adalah sumber tazkiyah ya, dia sebagai kitab yang menjadi sumber pembersihan jiwa, karena jiwa manusia itu ketika dikotori oleh perkara-perkara dosa dan maksiat, maka jiwa manusia itu akan menjadi sakit. Oleh karena itu para ulama menyebutkan pembagian keadaan hati pada diri manusia itu ada tiga ya. Qalbun salimun atau qalbun sahihun ya, hati yang selamat atau hati yang sehat. Kemudian ada qalbun marid, hati yang sakit, dan qalbun mayyit, hati yang mati. Dan Al-Quranul Karim syifa'un lima fis sudur. Al-Quranul Karim adalah penyembuh bagi segala penyakit yang ada di dalam dada. Ketika seseorang dalam keadaan hatinya qalbun marid, hatinya sakit, maka jadikanlah Al-Quran ini sebagai obatnya, yaitu dengan cara dia ambil pelajaran yang ada di dalamnya dan dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian wahudan, dan dia sebagai petunjuk untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang sejahtera ya, untuk menyampaikan manusia kepada kehidupan yang bahagia fid dunya wal akhirah. Sehingga Al-Quran ini benar-benar sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja yang mengimani dan mengamalkannya. Wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Allah menggambarkan sifat-sifat Al-Quran dalam satu ayat ini dengan sifat-sifat yang luar biasa. Mulai dari Allah mengatakan dia sebagai mau'izah, satu pelajaran yang akan menjadikan jiwa manusia menjadi jiwa yang terbaik dengan adanya apa? Perintah-perintah yang disertai motivasi, larangan-larangan yang disertai dengan ancaman, yang melatih jiwa manusia itu untuk cinta kepada kebaikan dan untuk benci dengan sesuatu keburukan. Kemudian sifat Al-Quran yang kedua, Allah katakan dia sebagai obat bagi segala penyakit yang ada di dalam dada manusia. Dan penyakit-penyakit ini tentu berkenaan dengan dosa-dosa dan keburukan, yang apabila hati seorang hamba ini bersih, sembuhlah penyakit-penyakitnya dan jadilah dia sebagai seorang yang memiliki jiwa yang bersih. Kemudian Allah mengatakan hudan, dia sebagai petunjuk, menjadi petunjuk bagi jiwa manusia untuk sampai kepada keadaannya yang sempurna. Dan kemudian warahmatun lil mu'minin, dan sebagai kasih sayang bagi
orang-orang yang beriman, sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Al-Qur'anu huwa syifa'ut tamu min jami'il adawa'il qalbiyyati wal badaniyah. Al-Qur'an adalah asy-syifa'ut tam. Dia adalah obat yang sempurna untuk seluruh penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit badan. Wa adawa'ud dunya wal akhirah, dan dia adalah sebagai obat yang sempurna untuk berbagai macam penyakit-penyakit dunia dan akhirat. Maknanya penyakit-penyakit dunia dan akhirat ini maknanya penyakit dunia, penyakit syahwat. Penyakit akhirat maknanya penyakit syubhat. Karena dengan syahwat manusia akan menjadi layaknya binatang hidup di dunia ini karena keinginan-keinginan duniawinya. Sedangkan ketika dia mengikuti berbagai macam syubhat, dia akan menjadi ragu, sehingga akan merusak keadaan keyakinannya terhadap kehidupan akhirat. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi. Yaitu orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab. Allah karuniakan mereka Alkitab, kemudian mereka yatlunahu haqqa tilawatih, membaca Alkitab ini dengan tilawah yang benar, dengan pembacaan yang benar. Ulaika yu'minuna bihi, mereka adalah orang-orang yang mengimani kitab tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan salah satu bentuk keimanan seorang hamba kepada kitab Allah adalah mereka membaca kitab tersebut dengan haqqa tilawati, dengan bacaan yang benar. Kemudian Syekh di sini menjelaskan apa yang dimaksud dengan membaca Alkitab dengan pembacaan yang benar. Wa tilawatul kitabi haqqat tilawah takunu biqiraatihi wa hifdhihi. Membaca Alkitab dengan bacaan yang benar itu adalah dengan cara membacanya secara lafziyah, membacanya secara lafaz dengan bacaan yang benar, dengan bacaan yang sesuai hukum tajwidnya, kemudian berusaha untuk menghafalkannya. Wa fahmihi wa tadabburihi, kemudian berusaha untuk memahami dan merenungkan isi dan kandungannya. Wal amali bihi, dan mengamalkan segala apa yang terkandung di dalamnya. Itu adalah haqqa tilawati. Kama fassarahu bidzalika as-sahaba wa tabi'un, sebagaimana yang demikian ini merupakan tafsirnya para sahabat dan para at-tabi'un. Jadi para salaf menyatakan bahwa membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang benar itu tidak hanya berhenti pada pembacaan yang benar secara lafziyah, namun juga hendaklah seorang yang membaca Al-Quran ini berusaha untuk memahami dan merenungkan isinya. Dengan demikian dia akan mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Quranul Karim. Kemudian digambarkan di sini tentang keadaan para salaf, terutama dari kalangan para sahabat, bagaimana mereka mempelajari Al-Quranul Karim. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat yang mulia, mengatakan, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amal bihinna. Adalah salah satu dari kami, apabila dia mempelajari Al-Quran, dia akan mempelajari 10 ayat dan dia tidak akan melampaui dari 10 ayat ini. Salah satu dari kami, kata Ibnu Mas'ud, akan mempelajari Al-Quranul Karim itu hanya 10 ayat dan tidak melebihi dari 10 ayat.
hatta ya'rifa ma'aniyahunna, sampai apa? Dia mengetahui makna yang terkandung dalam 10 ayat ini. Wal amala bihinna, dan berusaha untuk mengamalkan 10 ayat tersebut. Ya. Dan dia mengetahui bagaimana cara mengamalkannya, sehingga kemudian dia mengamalkan 10 ayat ini. Nah, jadi kita perhatikan di sini ya, bahwa para salaf, terutama para sahabat, mereka ketika mempelajari Al-Quran, mereka berusaha untuk menyertakan ya bacaan Quran mereka secara lafziyah dengan berusaha untuk memahami isi dan makna kandungan Al-Quran ini, dan kemudian menghasilkan amal nyata dari pengamalan Al-Quranul Karim. Ini adalah haqqat tilawah ya, bacaan Al-Quran yang sebenar-benarnya ya. Secara lafziyah mereka membacanya, kemudian mereka pelajari isi dan kandungannya, kemudian terwujud amal atas apa yang dia baca dari Al-Quranul Karim. Dan ini adalah contoh yang paling ideal dalam kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim ya, sehingga seandainya kita berusaha untuk mempelajari Al-Quranul Karim, maka tidak perlu terlalu banyak ya, akan tetapi ketika kita meneladani ya apa yang dilakukan oleh para sahabat ini, maka kita akan mendapatkan pengamalan yang paling ideal, yang paling terbaik dalam mengamalkan Al-Quranul Karim. Semisal kita ya menentukan diri kita mampunya untuk membaca Al-Quran dan mempelajari kandungan maknanya hanya beberapa ayat dalam 1 hari atau 2 hari, kemudian kita berusaha bagaimana cara mengamalkan ayat itu dalam kehidupan sehari-hari sehingga terwujud menjadi amal saleh, maka ini adalah satu perkara yang lebih utama daripada dia membaca banyak sekali ayat-ayat Al-Quran tapi hanya berlalu begitu saja bacaannya ya, tidak menambah iman dan ilmu dari apa yang dia baca, dan tidak pula menjadikan dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan kandungannya ya. Kemudian wa qiraatul Qur'ani duna fahmi ma'ani, dan membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya. Awil amalu bima ja'a fihi la tu'addu tilawatan bihaqqin, au dunal amali bima ja'a fihi la tu'addu tilawatan bihaqqin, atau tanpa mengamalkan apa yang datang di dalamnya, ini tidak dikategorikan sebagai membaca Al-Quran dengan benar. Walidha yaqulul Fudail bin Iyad rahimahullah, dan oleh karena inilah Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, innama nazalal Qur'anu liyu'mala bihi, sesungguhnya Al-Quran itu hanyalah diturunkan dalam rangka untuk diamalkan ya, untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan, kemudian ya manusia menjadikan pembacaan Al-Quran secara lafziyah itu sebagai pengamalan mereka terhadap Al-Quran. Artinya Al-Fudail bin Iyad ingin mengatakan bahwa Al-Quranul Karim diturunkan bukan sekedar menjadi bacaan secara lafziyah saja, bukan sekedar seseorang meniatkan saya membaca Al-Quran supaya satu huruf demi huruf yang saya baca mendapatkan pahala di sisi Allah, terus kemudian berhenti sampai di sini, sehingga mereka beranggapan bahwa dengan membaca Al-Quran secara lafziyah tadi dengan niat ibadah mendapatkan pahala dari sisi Allah, itu sudah menjadi pengamalan terhadap Al-Quran ya, dan kemudian tidak menindaklanjutinya dengan mempelajari kandungan isinya dan kemudian mewujudkan amal nyata dari Al-Quranul Karim yang dia pelajari. Bukan demikian Al-Quran diturunkan gitu. Bukan demikian Al-Quran itu diturunkan. Oleh karena itu kita perhatikan banyak sekali para qurra ya, para penghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mereka berusaha memperindah bacaan-bacaan Qurannya, tapi tidak tampak bekas-bekas pengetahuan Al-Quran pada dirinya. Terkadang kita mendapati ya, banyak orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, dia diundang dalam suatu pertemuan,
Bahkan saya melihat ada suatu tradisi, kalau tidak salah di Pakistan atau di mana itu, istilahnya kalau orang Jawa mengatakan ditanggap, ya. Dia diundang baca Quran di tengah-tengah orang banyak, ya, kemudian semakin bagus bacaannya, semakin melengking, semakin tinggi bacaannya, maka dia dilempari uang. Wah, Allah gitu. Wal'iyadzubillah. Ya. Disawer ya. Seperti itu, ya. Kita mendapati banyak sekali kemungkaran yang terjadi justru apa? Muncul dari para qurra, para ahli pembaca Al-Quran. Mereka-mereka yang mendedikasikan diri mereka untuk menghafal Al-Quran dan memperbagus bacaan Al-Quran mereka, tapi ternyata sama sekali tidak tampak bekas ilmu Al-Quran pada diri mereka. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan bahwa di akhir zaman ini orang yang paling banyak, ya, terjangkit penyakit nifak itu diantaranya min qurra, dari kalangan apa? Para penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena mereka hanya menghafalkan Al-Quran tanpa memahami isi dan kandungannya, ya. Jadi para ulama itu kalau menghafal Al-Quran, mereka menjadikan penghafalan Al-Quran itu sebagai langkah awal, bukan sebagai sebuah perkara besar yang kemudian menjadikan mereka seakan-akan sudah sampai pada garis finish. Bukan, ya. Kalau kita perhatikan para ulama-ulama kita, madrasah-madrasah mereka, ya, anak-anak di usia-usia masih belia itu diajarkan atas mereka, ya, menulis, membaca Al-Quran dan menghafalkannya, serta beberapa perkara-perkara yang wajib dari sisi pengamalan syariat agama, serta akidah yang harus diyakini. Setelah itu, apakah berhenti sampai di situ? Apakah anak-anak yang sudah menghafal Al-Quran sudah sukses begitu menurut mereka? Belum. Itu hanya pintu awal saja untuk mereka semakin memperdalam agama mereka. Sehingga kemudian setelah itu baru mereka diarahkan untuk duduk di majelis para ulama sesuai dengan kadar, ya, kemampuan mereka dalam mengambil ilmu. Ya. Tapi kita sekarang wal'iyadzubillah, ya, banyak dari adik-adik kita atau kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita atau anak-anak kita, ketika mereka sudah sampai pada, ya, hafalan Al-Quran yang banyak, seakan-akan dia sudah mencapai suatu derajat yang tinggi, ya. Sebisa mungkin kita jangan arahkan, ya, anak-anak kita itu tidak sekedar hanya menghafal Quran saja, jangan, ya, tapi hendaklah apa? Menghafalkan Al-Quran sekaligus berusaha memahami isi dan kandungannya serta mengamalkannya. Sebagian para sahabat-sahabat yang mulia dulu, mereka bukan termasuk golongan orang yang menghafal seluruh Al-Quran, ya. Tidak semua para sahabat, bahkan ada sebagian sahabat terkemuka yang mereka bukan termasuk qurra'nya para sahabat, ya. Bukan termasuk penghafal Qur'annya para sahabat, akan tetapi mereka merupakan orang-orang yang ahlul Quran, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, disebabkan karena pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan pengamalan mereka atas Al-Quran ini, ya. Inilah yang paling penting untuk ya, menjadi titik berat kita untuk mentarbiah diri kita dan keluarga kita. Jadi bukan berarti kemudian kita tidak semangat untuk menghafal Al-Quran, tetap berjalan, ya, kita berusaha untuk menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin dalam satu hari 1 ayat 2 ayat, bagus. Tapi kalau ini menjadi satu pengamalan utama, maka ini bukan sebuah apa? Bukan sebuah tujuan, ya. Jadi mengamalkan atau menghafalkan Al-Quran bukan sebagai sebuah pengamalan yang utama, tapi dia hanyalah sebagai jalan kita untuk bisa memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Syekh mengatakan, wa idza akramallahu subhanahu wa ta'ala 'abdahu bi tilawatil Qur'ani wa tadabburihi wa mujahadatin nafsi 'ala al-'amali bihi nala min at-tazkiyati awfar nasibin. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan hambanya dengan membaca Al-Quran dan merenungkannya serta memerangi hawa nafsunya untuk mengamalkan Al-Quran ini, maka dia akan mendapatkan, ya, pembersihan jiwa yang paling melimpah. Jadi bagian dalam membersihkan jiwa yang paling
yang paling melimpah. Kemudian kita masuk pada al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat, yaitu ittikhadul uswati wal qudwah, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dan panutan. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah hasanah, keteladanan yang baik bagi kalian. Dikatakan di sini uswatun hasanah. Ini menunjukkan bahwa uswah itu ada dua, uswah hasanah sama uswah sayyi'ah. Teladan yang baik sekaligus teladan yang kedua adalah teladan yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri beliau hanya ada uswatun hasanah, keteladanan yang baik. Ini menunjukkan dalam seluruh sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi perkataan beliau, perbuatan beliau, diamnya beliau, persetujuan beliau, semuanya adalah sebagai wujud uswatun hasanah. Tidak ada celah dan cacat sedikit pun dalam keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi SAW untuk kita semuanya. Ya, ini menunjukkan apa? Rekomendasi Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW bahwa beliau adalah uswatun hasanah. Kemudian Allah mengatakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kemudian Allah mengatakan bagi siapa saja yang berharap pahala dari sisi Allah dan kehidupan di hari akhir yang lebih baik, wa dzakarallaha katsiran, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang sukses untuk bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah bagi kehidupannya. Itu adalah orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, mereka adalah orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan setiap amal. Mereka berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan. Dan mereka adalah orang yang senantiasa mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Orientasi hidup mereka adalah kehidupan akhirat. Dan kemudian mereka mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Ketika mereka wa dzakarallaha katsira, ketika mereka berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, ketika mereka tergolong orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini adalah aslun kabir. Dia adalah landasan yang paling besar dalam menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan di dalam kehidupan. Fi aqwalihi, baik dalam perkataan beliau, wa af'alihi, dan perbuatan beliau, wa ahwalihi, dan keadaan-keadaan beliau. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi uswatun hasanah dalam seluruh sisinya. Dari sisi perkataannya, dari sisi perbuatannya, dari sisi keadaan-keadaannya, ya, dari sisi diamnya, dari sisi persetujuannya, dari sisi bahkan dari sisi kemarahan beliau sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengandung uswatun hasanah. Wa qala al-Hasan rahimahullah, al-Hasan al-Basri rahimahullah, qala qaumun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekelompok orang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna nuhibbu rabbana, sesungguhnya kami adalah orang yang mencintai Rabb kami. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah, maka kemudian Allah menurunkan ayat ini, yaitu surah Ali Imran ayat 31, sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengaku diri mereka cinta kepada Allah untuk membuktikan cinta mereka kepada Allah dengan apa?
meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku diri mereka cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mengaku diri kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka buktikan cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti aku, ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, apabila kalian telah mewujudkan cinta Allah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian Syekh mengatakan, fattiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi dalilun ala sidqi mahabbatillah taala. Maka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani beliau adalah bukti atas kejujuran cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna al-ittiba'a wal iqtida'a bin nabiy alaihi salatu wassalam wasayri ala minhajihil qawim huwa ainut tazkiyah. Karena mengikuti dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas cara beragamanya yang lurus, dia adalah ainut tazkiyah, merupakan apa? Usaha pembersihan jiwa itu sendiri. Wala yumkinul wusulu ilaiha bighairi ma jaa bihi Rasul alaihi salatu wassalam, dan tidak mungkin seseorang itu akan sampai pada bersihnya jiwa bighairi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan tanpa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seseorang menginginkan jiwanya bersih, maka dia wajib menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupannya. Kemudian Syekh mengatakan, wa yuhdithu a'immatud dhalali fi kulli zamanin turuqan munkaratan, dan beberapa pemimpin-pemimpin yang menyesatkan di dalam tiap-tiap zaman telah membuat hal-hal yang baru berupa cara-cara yang mungkar, yudda'a fiha anna tuzakkin nufus, yang dinyatakan oleh mereka bahwasanya perkara-perkara tersebut bisa membuat manusia bersih jiwanya. Wa tuhadzibul quluba wa tuqawwiyus silata billah, mampu ya membersihkan hati dan menguatkan hubungannya kepada Allah. Ila ghairi dzalika mimma yuqal, dan yang lain-lainnya dari apa yang diucapkannya. Wa yusuna bil inqita'i anil jama'ati wal khalwah fi amakin muzlimatin, dan mereka menasihatkan kepada murid-murid mereka, kepada umat, untuk memutus hubungan dengan manusia secara umum dan melakukan khalwah. Khalwah itu artinya adalah menyendiri, menjauhkan diri dari keramaian. Fi amakin muzlimatin, di tempat-tempat yang gelap. Ada sebagian orang-orang yang membangun ya cara-cara beragama yang batil, yang mereka beranggapan bahwa dengan cara seperti itu mereka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Maka di antara cara-cara mereka gunakan ya yang namanya apa? Khalwah ini. Istilahnya kalau orang-orang Buddha mengatakan apa? Samadhi, semedi. Anda tahu artinya samadhi, Pak? Samadhi itu artinya adalah berusaha untuk menyatukan diri dengan Tuhan dengan cara mengosongkan pikiran, duduk ya bersila, menghilangkan semua pemikiran-pemikiran duniawi ya, dan melakukan ya ritual-ritual tertentu, bacaan-bacaan tertentu. Ya, ini adalah merupakan ajaran dari agama-agama musyrikin ya, dari kalangan agama Buddha dan Hindu atau semacamnya ya, yang mana ini ternyata sebagian orang mengadopsinya ya, sebagian kaum muslimin mengadopsinya dan kemudian menganggap bahwa cara-cara yang seperti ini dengan sedikit dikolaborasi dengan bacaan-bacaan zikir-zikir islami, dia anggap sebagai apa? Salah satu cara mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Anda baca dalam beberapa kitab tasawuf, di situ diterangkan, seperti dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada keterangan tentang zikir dengan lafaz Allah.
Allah, 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 Allah itu. Yang mana di dalam keterangan yang pernah saya baca bahwa dia berusaha untuk mengkonsentrasikan diri dengan cara membawa lafaz Allah yang dia zikirkan itu masuk ke dalam tubuhnya, ya, ke dalam beberapa anggota tubuhnya, gitu ya. Yang ini semuanya ternyata setelah saya baca dalam beberapa buku-buku tasawuf ternyata merupakan salah satu praktek utama yang dilakukan oleh orang-orang sufi, ya, dalam dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini termasuk bagian yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini wa tirdadu adzkaril khassah, dan mereka berusaha untuk mengulang-ulang zikir yang khusus, ya, zikir-zikir tertentu yang mereka buat. Wa alfadhin muayyanatin, dan lafaz-lafaz tertentu. Yuz'amu annaha tuzakki wa tuhadzibu wa turabbin nufus, yang mereka meyakini bahwa dengan cara-cara seperti itu mereka akan bisa menjernihkan, mentarbiyah dan membersihkan jiwa mereka. Ila ghairi dzalika minad da'awa al-batilah, dan lain-lain dari seruan-seruan mereka yang batil. Ya. Jadi ada golongan-golongan manusia yang di tengah-tengah kaum muslimin, mereka membuat thariqah-thariqah, jalan-jalan untuk menyampaikan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalan-jalan tersebut adalah jalan-jalan yang batil, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah mereka semakin, ya, bertambah pendalaman mereka melalui thariqah-thariqah ini, kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin tersesat dia dari jalan yang lurus, bukan semakin bersih jiwanya. Mungkin, ya, kita melihat orang-orang yang dengan jalan seperti ini tampak pada diri mereka kebencian kepada dunia, tampak pada diri mereka akhlak yang mulia di tengah-tengah umat manusia. Namun ketahuilah bahwasanya dengan dia mengikuti jalan seperti itu, pada dasarnya dia telah merusak hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, katakanlah dia baik, ya, dalam hubungannya dengan manusia di sekitarnya, semakin baik akhlaknya, tapi dia telah menistakan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka dia telah menghancurkan inti agama ini demi memilih cabang-cabang dalam agama yang dianjurkan, ya. Dan ini merupakan salah satu talbis iblis laknatullah alaih. Kemudian Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, tazkiyatun nufusi as'abu min ilajil abdani wa asyad. Pembersihan jiwa itu lebih sulit daripada mengobati penyakit yang ada pada badan. Faman zakka nafsahu birriyadati wal mujahadati wal khalwati allati lam yaji biha ar-rusul huwa kal maridhi alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang berusaha untuk membersihkan jiwanya dengan berbagai macam riyadhah, dengan berbagai macam ritual-ritual, dengan berbagai macam cara-cara dan menyendiri, yang semua itu tidak datang dari petunjuk para rasul, maka dia ibaratnya seperti orang yang sakit berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya dengan pemikirannya sendiri, ya. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifatit tabib, ya. Dan, ya, bagaimana bisa, ya, cara berpikirnya dia itu bisa dibandingkan dengan pengetahuan dokter yang ahli dalam bidang penyakit yang dia derita. Jadi tidak mungkin seseorang itu, kalau dia bukan seorang dokter, kemudian dengan pendapatnya dia sendiri bahwa penyakit yang saya rasakan sekarang itu obatnya adalah demikian, itu bisa menyembuhkannya, ya. Kenapa? Karena sama sekali dia tidak memiliki pengetahuan tentang, ya, penyakit yang dia derita, apalagi pengobatannya. Kemudian Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, farrusulu atibba'ul qulub, maka para rasul itu adalah dokter-dokternya hati. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim, maka tidak ada jalan untuk membersihkan dan memperbaiki keadaan hati kecuali dengan cara mereka, kecuali dengan jalan mereka para rasul. Wa ala aidihim, dan di atas tangan mereka, kemampuan mereka. Wa bimahdil inqiyadi wat taslimi lahum, dan dengan cara
memurnikan ketundukan dan penyerahan diri kepada mereka dengan cara mengikuti petunjuk-petunjuk mereka, akan menjadi baiklah hati manusia. Ya, wallahul musta'an, dan Allah lah tempat ya setiap hamba memohon pertolongan. Kemudian ya Syekh menutup penjelasannya dengan mengatakan, wa aidan, demikian juga, fajami'ul a'mali allati laysa 'alaiha amrun nabi sallallahu alaihi wasallam mardudatun 'ala sahibiha. Demikian juga semua amal yang tidak dibangun di atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadi amal yang mardudah, amal yang tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada padanya perintah dari kami, maka amal tersebut tertolak. Ya, tentunya amal yang sudah tertolak sejak awal tentu tidak akan memberikan pengaruh kebaikan sama sekali bagi pelakunya. Qala al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah timbangan yang paling besar. Fa alaihi tu'radul asya, maka kepadanya lah dibandingkan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu harus ditimbang dengan timbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, timbangan sunnah beliau. Ya. Ala khuluqihi wa siratihi wa dihi, atas akhlaknya ya, perjalanan hidupnya dan petunjuknya. Fama wafaqaha fahuwal haq, maka segala apa yang menyepakati atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersesuaian dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kebenaran. Wa ma khalafaha fahuwal batil, dan segala apa yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kebatilan. Walihada wajaba ala man arada tazkiyata nafsihi an yujahida nafsahu ala al-ittiba'. Dan oleh karena ini wajib atas setiap orang yang menginginkan untuk membersihkan jiwanya untuk bersungguh-sungguh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bersungguh-sungguh meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal hadar minal muhdatsati wal mukhtara'at wat tara'iqal mubtada'at allati yadda'i arbabuha annaha tuzakkin nufus, dan berhati-hati dari segala macam perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang diada-adakan yang tidak ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, dan cara-cara yang menyesatkan, ya, cara-cara yang bid'ah yang dinyatakan oleh para tokoh-tokoh yang menjajakannya, yang mendirikannya, yang menyebarkannya, bahwasanya cara-cara tersebut mampu membersihkan jiwa manusia. Ya, jadi kita cukupkan saja mengikuti sunnah Rasulullah, tidak melirik kepada sunnah-sunnah yang lainnya, ya, tidak melirik kepada jalan-jalan yang lain dalam rangka kita membersihkan jiwa kita. Karena jalan satu-satunya untuk meraih keridhaan Allah dan kebersihan jiwa adalah dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menyelisihi Nabi setelah jelas baginya petunjuk sunnah ini di hadapannya, ya, kemudian dia menyelisihinya, gitu ya, sampai hujjah kepadanya, jelas hujjah itu, kemudian dia menyelisihinya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman, bukan jalannya para sahabat dalam mengamalkan sunnah. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia ya leluasa dalam kesesatannya. Terkadang kita melihat orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah, tidak mengikuti pemahaman sahabat dalam mengamalkan agama, kelihatannya baik-baik saja mereka di dunia ini, karena mereka Allah jadikan apa? Leluasa dalam kesesatannya. Allah biarkan dia terus menjauh dari jalan yang benar dengan apa? Menyibukkan diri dengan kesesatan yang dia yakini tersebut. Namun di akhir, ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, Allah mengatakan apa? Wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah merupakan tempat kembali yang paling buruk.
Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk kaidah yang kelima kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Jazakumullahu khairan katsira. Kita langsung tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.